Ada suatu cerita tentang seorang perempuan muda yang terkena penyakit kanker lidah, di mana penyakit itu adalah penyakit yang sangat ganas, yang kalau mau dibilang penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Wanita tersebut ini adalah wanita yang jauh daripada Tuhan sampai pada suatu hari, karena penyakit yang dia derita, ia pun menceritakan pergumulannya terhadap kakaknya. Dan di situ kakaknya memberi nasihat agar mereka ke gereja untuk menyampaikan pergumulan wanita tersebut kepada pendeta. Dan wanita muda tersebut pun mengikuti nasihat dari kakaknya untuk pergi ke gereja. Dan saat itu ia mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Karena dalam ibadah itu, dalam doa itu, wanita tersebut merasakan kasih Tuhan dan hidupnya merasa damai ketika berada di dalam gereja, mendapatkan doa dari sang pendeta. Dan pada akhirnya dalam proses penyembuhan yang wanita tersebut jalani, wanita terus mempercayai Tuhan, dan dalam proses untuk penyembuhan dia terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan wanita muda tersebut. Walaupun penyakitnya sangat ganas, tapi Tuhan membuat mujizat yang sangat nyata, yaitu dengan menyembuhkan wanita tersebut. Dari situlah mulailah wanita tersebut mau mengenal Tuhan secara pribadi dan dengan kesungguhan hati, serta mau mengikuti Yesus di sepanjang hidupnya, bersaksi kepada semua orang bahwa dia disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan, dan dia terus memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Awal mula cerita tersebut dimulai dari wanita muda itu datang ke dokter untuk berkonsultasi akan sakit penyakit yang ia derita. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Saya ingin konsultasi tentang penyakit saya, Dok. Keluhannya apa, Kak? Saya beberapa bulan ini mengalami sariawan, Dok. Saya tahu kalau sembuh. Coba itu kita periksa dulu ya. Baik, Dok. Jadi begini, Kakak. Yang hasil pemeriksaan tadi, Kakak ada mengalami kanker mulut. Jadi kakak tetap semangat, tetap mendapatkan Tuhan supaya kedepannya proses pemulihan bisa berjalan lancar. Aduh, kemana sun beta kasih tahu beb mama dan papa. Baik, Dok, terima kasih. Saya permisi pulang ya, dokter. Wanita itu pun tersedih ketika mendengar vonis dari dokter. Ia takut membuat orang tuanya cemas, dan ia takut akan sakit penyakit yang ia derita. Lalu dia hanya memberitahukan kakaknya tentang sakit penyakit yang dia derita. Tetapi pada saat dia menceritakan kepada kakaknya, orang tuanya pun melihat mereka berdua yang bersedih, sehingga orang tua mereka datang menghampiri mereka dan bertanya keadaan mereka, kenapa mereka bersedih pada saat itu. Beta mau cerita sesuatu di kakak. Tapi kakak jangan kasih tahu bapak dan mama. Nah, ada mau cerita apa? Bakal beta kena penyakit kanker mulut, Kak. Kenapa? Halo bapak, mama. Tadi beta cuman bercerita apa sama kakak tadi. Cerita apa? Cerita apa? Apa nak kasih tahu sih? Sama dengan bapak sebenarnya Adini tadi curhat bilang dia ada penyakit kanker. Jadi kemana kau tahu bawa adik ke rumah sakit atau kemana?
Dia kenapa lu bisa sakit begini nih? Tuhan tolong nih. Nanti ketong pergi gereja biar ketong serahkan ini dalam pergumulan Kak. Kak, nanti lihat soalnya beta jo sulama son pergi ke gereja, beta son pernah mengenal Tuhan. Baru besok juga beta ada janji dengan dokter untuk melakukan operasi Kak. Jadi nanti lihat Kak. Ya tapi kan ketong harus berusaha Kak, supaya ketong bisa bawa dalam pergumulan. Ya iya Kak, terima kasih. Setelah menceritakan pergumulan dari sakit penyakit yang wanita muda ini alami, mereka memutuskan untuk pergi ke dokter untuk melakukan operasi. Dan pada saat itu, wanita tersebut telah membuat janji dengan dokter untuk melakukan operasi. Tetapi pada saat itu juga dokter tersebut mengabarkan kepada wanita tersebut bahwa tidak bisa melakukan operasi karena mesin operasi sedang rusak. Kak, maaf, ini hari tidak jadi operasi karena mesin operasi sedang rusak. Oh iya, baik dok. Makasih ya dok. Nanti saya tidak jadi ke rumah sakit. Apakah saya harus mengikuti saran kakak saya saja untuk ke gereja? Oke lah, baiklah. Aku akan mencobanya untuk ke gereja saja. Jadi pada saat itu, wanita tersebut memutuskan untuk pergi ke gereja bersama kakaknya untuk bergumul bersama dengan pendeta. Setelah sampainya di gereja, wanita ini merasa kaget dan bingung karena tidak terbiasa dengan situasi gereja, karena selama ini memang wanita tersebut jauh daripada Tuhan karena dia lebih mementingkan karir, masa depan, dan hal-hal duniawi. Shalom Bapak, Ya, selalu. saya datang membawa saudara saya untuk Bapak membawakan dalam pergumulan karena saudara saya ini mengalami sakit yang cukup lama dan saya minta Bapak untuk membawakan saudara saya dalam doa. Pergumulan apa nak? Saya sudah beberapa bulan mengalami sakit Pak, dan penyakit saya mengalami sariawan di mulut Pak, dan tidak sembuh-sembuh. Apakah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat? Saya Setelah bertemu dengan pendeta, wanita tersebut mau untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Lalu wanita tersebut didoakan oleh pendeta, ditumpangkan tangan oleh pendeta, lalu wanita itu tersungkur dan menangis. Wanita tersebut merasakan damai yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Anak, kau harus sabar dan kuat.
kau harus mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Setelah wanita tersebut mempercayai Yesus, dia terus melakukan tindakan untuk melakukan penyembuhan, yaitu dia pergi ke rumah sakit kembali untuk melakukan operasi yang pertama. Pada saat operasi telah berlangsung, malamnya dia dirawat di ICU yang gelap dan ia merasakan sesuatu yang bersifat kosong dan gelap. Dia diganggu oleh kuasa gelap yang menahan wanita tersebut sehingga tidak bisa bernapas. Lalu ia pun berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan, beta takut Tuhan. Tolong beta untuk lewat ini semua. Amin. Setelah berdoa, ia pun melewati fase tersebut atas pertolongan Tuhan. Operasi yang pertama belum berhasil dan wanita tersebut harus menjalani operasi yang kedua. Pada operasi yang kedua, ia merasakan hampir mati karena ketika berbaring di tempat tidur, di bawah alam sadarnya, dia berada di tempat yang kosong, putih, dan tidak ada orang. Namun, di bawah alam sadarnya itu ada suara Tuhan memanggil dia. Tuhan berkata, "Anakku, pulanglah, karena keluargamu sudah menunggu kesembuhanmu." Dan pada waktu itu, wanita tersebut bangun dan berdoa meminta terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan dia dari belenggu kematian. Keluarga yang ada di ruang operasi itu pun mengira bahwa ia tidak akan selamat. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan menjawab segala doa dan pergumulannya, yaitu pemulihan diberikan kepada wanita tersebut. Nak, ibu. Ibu sangat bersyukur. Akhirnya kamu selamat, Nak. Yesus anu sembuh. Dengan mujizat anu sembuh. Dari kisah ini, kita diajarkan bahwa sebagai manusia, kita akan merasa lemah dan tidak sanggup melalui pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sangat baik. Lewat hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, sehingga wanita tersebut bisa merasakan uluran tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dari cerita singkat ini, biarlah kita terus mau hidup bersama dengan Tuhan di setiap kondisi kehidupan yang kita jalani. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan suka maupun duka hidup kita, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, janganlah kita lari, tetapi terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar dari wanita ini, ketika dia mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, ketika dia bisa berbicara lagi, maka dia mau menjadi saksi Tuhan atas apa yang dia alami. Karena Tuhan telah menolong dia dalam pemulihan akan sakit penyakit yang dia alami. Dan dia mau menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Misi kontekstual dari cerita singkat ini yaitu, marilah kita menjadi saksi Tuhan dari setiap pergumulan yang telah kita lewati dan Tuhan telah menjawab segala pergumulan kita. Maka marilah kita membagi berkat kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada dalam setiap keluh kesah, asalkan kita mau bersandar
dan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup menolong. Kemudian setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati untuk memuliakan akan kebesaran kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekian cerita singkat dari kami dengan tema pertolongan Tuhan dalam pemulihan. Semoga cerita singkat ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Salam.